Dipersembahkan oleh Didukung oleh Halo pemirsa, Monitor Mudik 2026 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Dan pemirsa, kita akan langsung saja mengawali Monitor Mudik kali ini memasuki arus mudik lebaran 2026. Stasiun Senen mulai dipadati oleh pemudik. Setidaknya lebih dari 450.000 tiket terjual di wilayah Daob 1. Sementara itu juga di gerbang tol Cikampek Utama, meski volume kendaraan yang melintasi mulai meningkat, arus lalu lintas terpantau masih lancar. Untuk informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV, Safira Prameswari dari Stasiun Senen dan juga ada Endita Triantara dari gerbang tol Cikampek Utama. Kita ke Stasiun Senen terlebih dahulu, ada Safira. Bagaimana kondisi arus pemudik saat ini, Safira, di Stasiun Pasar Senen? Selamat sore ya Hana dan juga pemirsa. Berdasarkan dari pantauan kami, kondisi di Stasiun Pasar Senen di hari keempat masa angkutan mudik Lebaran 2026 ini terpantau cukup ramai dan semakin ramai daripada hari-hari sebelumnya. Karena memang di sini saat ini para calon pemudik itu sudah banyak yang melakukan perjalanan untuk berangkat ke daerah tujuannya masing-masing maupun juga para pengunjung yang akan tiba di Jakarta. Lalu juga memang sejak siang tadi dari pantauan kami ini kursi yang berada di daerah ruang tunggu Pasar Senen, Stasiun Pasar Senen ini memang sudah semakin ramai diisi oleh masyarakat-masyarakat yang ingin melakukan perjalanan bepergian keluar kota maupun yang sedang menunggu dari sanak saudaranya yang akan tiba. Namun memang untuk antrian masuknya sendiri ini saat ini terpantau cukup kondusif dan tidak terlalu padat dan saat ini juga memang tidak terlalu panjang. Dan berdasarkan keterangan dari manajer Humas KAI Daob 1 Pranoto Wibowo, untuk jumlah penumpang yang melakukan keberangkatan di Stasiun Pasar Senen per hari ini terdapat 18.171 penumpang dengan untuk penumpang yang sudah tiba di Stasiun Pasar Senen atau yang baru saja tiba ini sudah tercatat 10.168 penumpang. Dan dari data akumulatif selama 4 hari masa angkutan mudik Lebaran ini, yaitu dari tanggal 11 hingga tanggal 14 Maret 2026 ini sudah ada sekitar 166.821 penumpang yang melakukan perjalanan ataupun keberangkatan di seluruh stasiun KAI Daob 1 dan juga ada sekitar 88.000 penumpang yang baru saja tiba di seluruh stasiun KAI Daob 1. Sedangkan untuk rata-rata okupansi ataupun ketersediaan tempat duduk sementara ini sudah berada di angka kurang lebih 65% dengan total sebanyak 451.219.000 tiket yang sudah telah terjual. Dan untuk tanggal penjualan dengan angka yang paling tinggi itu ada di hari esok, yaitu di tanggal 15 Maret yang mana ini sudah terjual sebanyak 51.044 tiket. Dan hingga kini untuk kota yang menjadi tujuan favorit dari masyarakat yang hendak bepergian ataupun mudik ini yang pertama ada di Yogyakarta, lalu ada di Solo, Surabaya, Bandung, Semarang dan juga di Purwokerto. Dan bagi masyarakat ataupun pemirsa yang ingin merencanakan liburan menggunakan kereta api ini dapat membeli tiket secepatnya karena memang saat ini kondisi dari ketersediaan tiket sudah semakin menipis dan diharapkan karena tiket ini bersifat dinamis, masyarakat diharapkan untuk selalu melihat dan memantau dari website resmi KAI maupun juga dari akses by KAI. Dan untuk pemerintah sendiri juga telah menyediakan diskon sebesar 30% untuk periode 14 hingga 29 Maret 2026 untuk kelas ekonomi komersial. Jadi untuk masyarakat yang ingin melakukan perjalanan menggunakan mode transportasi kereta api ini dapat disegerakan untuk membeli tiketnya. Dan sedikit himbauan juga untuk masyarakat yang ingin melaksanakan bepergian melakukan kereta api, maksud saya ini dapat mengecek kembali apakah identitas sudah sesuai dengan tiketnya dan juga untuk mengatur waktu keberangkatan agar sampai di stasiun tepat waktu sehingga tidak akan tertinggal oleh kereta. Demikian Yohana, kembali ke studio. Baik, terima kasih Safira dan kita sekarang ke Endita. Endita, bagaimana kondisi lalu lintas di Tol Cikampek Utama? Apakah sudah diberlakukan rekayasa lalu lintas?
Ya, selamat sore Yohana dan juga pemirsa. Berdasarkan pantauan kami, gerbang tol Cikampek Utama hingga saat ini masih lenggang. Dan meskipun volume kendaraan sudah mengalami peningkatan dibandingkan hari kemarin, tetapi memang jumlahnya belum terlalu signifikan menjelang libur Lebaran 2026. Dan untuk rekayasa lalu lintas sendiri hingga saat ini belum diberlakukan dalam bentuk one way ataupun kontraflow. Tetapi rekayasa di gerbang tol Cikampek Utama sudah diberlakukan, yaitu penambahan gardu sebanyak 4 gardu, di mana biasanya memang gardu yang beroperasi ada 15 gardu dan saat ini gardu yang beroperasi ada 19 gardu untuk dari arah Jakarta menuju timur Trans Jawa. Dan hingga saat ini kami belum menemukan titik-titik kepadatan ataupun kemacetan, dan kita bisa melihat di peta digital yaitu untuk warna yang mendominasi masih warna biru, sehingga memang ini masih landai dan mengindikasikan bahwa perjalanan dari arah Jakarta ke Cikampek dan sebaliknya masih sangat lenggang. Untuk estimasi waktu sendiri berdasarkan peta digital ada di 1 jam 30 menit, di mana ini memang masih waktu yang cukup normal dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Dan juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga, memang terdapat peningkatan 24% dibandingkan hari kemarin, di mana hari ini untuk total kendaraan yang melaju di dari Jakarta menuju arah Palimanan itu ada di 29.788, sedangkan untuk arah sebaliknya yaitu dari Palimanan menuju Jakarta ada di angka 14.472 kendaraan. Dan juga pihak Jasa Marga memprediksikan bahwa untuk puncak arus mudik Lebaran 2026 sendiri akan jatuh pada tanggal 18 Maret 2026, yaitu di hari Rabu, di mana akan ada lonjakan yang diprediksikan sebesar 300%, di mana ini ada total sekitar 126.000 kendaraan. Sehingga banyak faktor-faktor yang mempengaruhi lonjakan ini, dan juga akan banyak upaya yang akan dilakukan dari pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi kemacetan ataupun kepadatan. Dan berdasarkan pantauan kami juga, Yohana, hingga saat ini untuk tol Cikampek Utama masih didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4, dan truk memang masih bisa melewati, kendaraan muatan berat masih bisa melewati tol Cikampek Utama, tetapi memang ada himbauan bahwa penutupan untuk kendaraan bermuatan berat ini bisa dilakukan kapan saja berdasarkan situasional apabila kepadatan terjadi. Sehingga himbauan untuk para masyarakat yang akan menjalankan perjalanan mudik untuk Lebaran 2026 untuk terus mengecek keadaan kendaraan Anda dalam keadaan baik, dan juga memastikan keadaan kesehatan Anda dalam keadaan prima. Dan juga apabila para pemudik merasa kelelahan dapat mengambil waktu untuk beristirahat di rest area yang sudah disediakan di titik-titik sepanjang tol Cikampek Utama. Seperti itu, Yohana, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Endita, dan sebelumnya juga ada Safira. Terima kasih teman-teman untuk laporannya langsung dari lapangan. Dan semoga informasi yang kami hadirkan tadi pemirsa dapat bermanfaat dan juga dapat menjadikan referensi bagi Anda untuk melakukan waktu mudik dan jalur yang aman agar selamat sampai dengan tujuan. Saksikan terus Monitor Mudik 2026 hanya di Metro TV. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Metro TV. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.